Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh Sayyiduna Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pertama-tama yang saya hormati para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Ulum wal Lughah. Dalam hal ini pengasuh Kiai Al-Haj Abdul Warith almarhum, annallahu subhanahu wa ta'ala ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan warfa'hu ila a'la maratibi fil jannah ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin. Dan yang saya hormati Khalifah beliau Kiai Zainul Fatah, mata'anallah bituli hayatih, semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan zahiran wa batinan. Yang saya hormati keluarga dari Pondok Pesantren Zainul Ulum wal Lughah, minhum Al-Ustadz Madu'i dan juga Al-Ustadz Ahmad dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, Bapak Kepala Desa yang hadir, hadirin hadirat, wali santri rahimakumullah. Semoga kita semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah. Biar tidak terlalu lama kita berkumpul di tempat ini, di pondok pesantren ini, dalam acara haflah ikhtibar akhirus sanah, yang mana tujuannya adalah ingin mengapresiasi dan memberikan tambahan doa untuk para santri santriwati yang ada di pondok pesantren Zainul Ulum wal Lughah ini, agar menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solihah yang kelak bisa dibanggakan fid dini wad dunya wal akhirah. Maka itu dihadirkan para kiai, dihadirkan para alim, para ulama. Ini semuanya untuk tambahan barokah. Semoga semua hajat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Yang kedua, dalam acara malam ini yang ingin saya sampaikan adalah kita diajak untuk bisa menyontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad dengan sifat yang sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi adalah sosok contoh yang terbaik. Maka setiap orang yang menggemari Kanjeng Nabi, setiap orang yang cinta dengan Kanjeng Nabi,
wajib hukumnya untuk menyontoh Kanjeng Nabi Muhammad. Menyontoh Kanjeng Nabi itu namanya ittiba. Menyontoh Kanjeng Nabi itu namanya ittiba. Dan ittiba ini menyontoh Kanjeng Nabi ala qadril mahabbah. Orang menyontoh Kanjeng Nabi itu sesuai dengan kadar cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Semakin orang itu cinta kepada Nabi, dia akan semakin mengikuti Nabi. Semakin orang itu rindu dengan Nabi Muhammad, semakin dia akan mengikuti Nabi Muhammad. Tapi apa yang bisa dicontoh dari Nabi Muhammad? Yang bisa dicontoh dari Nabi Muhammad adalah secara ilmu dan akhlak. Ilmu dan akhlak yang bisa kita contoh dari Kanjeng Nabi Muhammad. Adapun menyontoh Nabi Muhammad secara jasad, menyontoh Kanjeng Nabi secara jasad, bagaimana agar hidung kita bisa mirip seperti hidungnya Kanjeng Nabi. Panjenengan walaupun operasi plastik 1000 kali nggak bisa sama. Kalau Anda ingin menyontoh bagaimana alisnya Kanjeng Nabi Muhammad, walaupun Anda operasi nggak akan bisa. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad diberikan oleh Allah yang terbaik. Sampai dikatakan ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Kanjeng Nabi ini lahir di bumi, sepertinya Kanjeng Nabi ini pernah pesan kepada Allah, pesan mata yang paling bagus, pesan telinga yang bagus. Sebetulnya tidak, memang Allah Ta'ala ingin memuliakan satu hambanya yang bernama Muhammad bin Abdullah, dengan Allah berikan semua yang terbaik untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu kita wajib untuk menyontoh Kanjeng Nabi dari segi keilmuan. Kita contoh Rasulullah dari segi akhlak, dari segi adab, dan itu bisa didapatkan di pondok pesantren dan madrasah. Sekali lagi, ilmunya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah itu hanya bisa didapatkan di pondok pesantren dan madrasah. Maka itu wajib kita untuk mendukung program pondok pesantren. Maka itu wajib kita untuk mendukung program madrasah-madrasah diniyah. Madrasah-madrasah ini harus dibom, Pak. Harus dibom madrasah-madrasah ini. Jangan ada madrasah yang tidak dibom. Dan ini tugasnya Bapak Kepala Desa. Di mahadir Pak Kepala Desa. Oh panjenengan. Engki. Masalah bom-boman itu pasrahkan kepada Bapak Kepala Desa. Madrasah harus dibom. Nah, apa bom? Bantuan operasional madrasah, Pak. Bener bom sing duri wonten. Harus. Jadi harus memang diperhatikan. Kenapa harus diperhatikan? Ya, karena ini adalah tempat-tempat diajarkan akhlaknya Rasulullah. Ini tempat diajarkan ilmunya Rasulullah. Coba, di mana kita akan mendapatkan ilmu ini kalau tidak dari madrasah dan dari pondok-pondok pesantren? Anda bisa bayangkan, andai kata pondok-pondok pesantren kita ini, madrasah-madrasah kita ini tidak didukung, tidak diperhatikan, Anda bisa bayangkan bagaimana nasib generasi muda nanti di akhir-akhir zaman ini. Mereka akan rusak, Pak. Tahu nggak kenapa pemuda kita sekarang rusak? Berapa banyak orang yang datang ke, nggak usah cerita para kiai yang dulu-dulu, yang sepuh-sepuh, yang masya Allah terlalu jauh lah. Zamannya saya sekarang aja. Berapa banyak orang yang sowan datang cari saya misalnya. Saya cerita saya aja, yang kelas-kelas cilik aja. Datang ke saya, bawa air 1 aqua. Saya tanya, kenapa?
anu Habib minta doanya, kenapa anak saya Bib sekarang nakal Bib, anak saya Bib begini, anak saya begini. Banyak orang tua yang sekarang mengeluh. Kenapa? Karena anak-anaknya dulu tidak dikenalkan dengan ilmu Allah. Karena anak-anaknya nggak pernah masuk pondok, nggak pernah masuk madrasah. Maka itu di dalam pondok-pondok pesantren, di dalam madrasah ingin mencetak generasi yang pinter dan benar. Kita harus ingat ya, pinter dan benar, karena pintar dan benar tidak bisa dipisahkan. Beda orang pinter tapi tak bener, susah rosak pun. Orang pinter tapi tak bener kelakuan. Contohnya siapa orang yang pinter tapi tidak benar? Lah orang sing korupsi adalah gayus, golongan-golongan orang atas ya, ahli langit. Mereka orang-orang yang korupsi, gue tanya ke panjenengan, orang sing korupsi ini kan orang sokin apa orang melarat? Kenapa dia masih korupsi? Ya karena pinter, tapi pinter tidak benar. Maka itu jangan jadi orang pinter tok. Sampai nek dadi wong pinter tok tapi ndak bener repot. Di dalam agama pondok pesantren madrasah ingin mencetak pemuda-pemuda yang pinter tapi bener. Sebab beda orang bener tapi bodoh. Ini kan susah. Orangnya bener tapi bodoh. Gak bisa dipisahkan. Maka itu tadi saya katakan, orang itu harus pinter dan benar. Pinter di dalam akalnya, benar di dalam mengikuti syariatnya. Kalau pinter tapi tidak syariah, ini repot, akhirnya minteri nanti. Ada orang yang benar tapi tidak pinter, dan ini repot juga. Sholat contohnya, betul, siapa yang bilang sholat itu jelek? Sholat beda setong orang seneng sholat, benar ya sholat, bukan 5 waktu loh ya. Kalau 5 waktu sudah wajib sudah. Pokoknya sobung kegiatan sholat, banyak sholat. Lah orang yang banyak sholat disebut abid. Beda alim dengan abid. Mon orang alim nih kah? Alimun itu orang yang alim, punya ilmu. Beda boleh orang ahli ibadah tapi tidak alim, namanya abidun. Orang yang ahli ibadah isim fa'il. Orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, ini orang yang bener tapi nggak pinter. Contoh. Ada orang ahli ibadah setiap hari sholat. Mohon maaf. Sholat itu harus pakai ilmu, Pak. Di dalam kitab Sofwatuz Zubat, Ibn Ruslan, beliau mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengamalkan satu ibadah tapi tidak punya ilmu, ibadah tapi tidak punya a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal orang ini ditolak dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka itu kalau kita mau beramal wajib kita punya ilmu. Nah ini ada orang yang bener tapi nggak pinter, sholat terus, dianggap sholat ini gak ada ilmu, dikira sholat nggak pakai ilmu. Sholat itu pakai ilmu, Pak. Kita kalau tidak ngaji di pondok pesantren, kalau sampean maaf ya, saya tidak merendahkan sekolahan umum, wong saya juga lulusan S3. Loh, perlu tahu ini pondok apa namanya? Zainul Ulum wal Lughah. Semangkan ngonjeng orang bener ustaz tok sing ngonjeng deh. Bener cuman Habib biasa. Aku lene kan lulusan S3, Pak. Enggak sembarangan. S3, SD, SMP, SMA, mare, Bun. Loh kan S3. Mosok kalah bi Samsung semangken S9, Bun. S10 beda. Lagu kan lulusan S3, SD, SMP, SMA, paling panjenengan S1, Allahumma ST. Hadirin rahimakumullah, ini ada orang sholat
tapi tidak punya ilmu, dikira sholat itu tidak pakai ilmu, dikira pakai orang ngebejeng tak usah ilmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa boleh mon Ramadan tengalin HP na panjenengan mon Ramadan bodoh sholat apa namanya taraweh secepat kilat. Aku sholat taraweh secepat kilat. Neka bener tapi tak pinter. Loh bagaimana bener tidak pinter? Saya kasih dua contoh ya, karena kadung tak omong no. Terlanjur saya bicara. Yang pertama, orang sholat dikira sholat tidak pakai ilmu. Pokok syukur sholat meloloh. Dah. Sholat itu pakai ilmu. Ini contoh ya. Orang takbiratul ihram. Perhatikan baik-baik. Ada orang takbiratul ihram. Sholli fardhul isya'i arba rakaat mustaqbil qiblat adaan misal imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Tinggalin lagi. Tepat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Maaf saya berdiri sedikit. Ada yang takbirnya begini tok. Allahu Akbar. Tangan apa dia dah? Pada boleh sih betinggi. Allahu Akbar. Baru boleh sih tengkiungku pak. Nak ngalak pau ya. Allahu Akbar. Beda. Lenyabek tangan ini tak pada. Ada yang Allahu Akbar di tengah. Sabar dah. Malaikat. Dentek sekejap dah. Keburu baik pada. Ayah tinggal. Oke, sambil pada Bik Pawang Mandalika. Lagi rame Mbak Rara. Hadirin rahimakumullah. Tadi ya tepuk tangan. Ya lanjut. Pun ini ceramahnya agak uber-uberan, Pak. Kok kesuwen dan malaikat beb tuli beb. Iya dentek sekejap ya. Betul Bik. Hadirin, orang yang sholat beda yang begini, Allahu Akbar tangannya sampai di tengah. Ada yang di tengah. Ada pula ada yang di samping juga. Allahu Akbar itu. Beda sih taruh atas dada. Allahu Akbar ya. Kan kan? Macam-macam. Lah, itu menunjukkan itu masih takbiratul ihram. Itu masih baru taruh tangan. Bagaimana ruku? Ada ilmunya. Dia masih bener. Dia tok. Apa sih tengah-tengah? Apa yang begini yang benar? Apa yang begini? Apa yang begini? Apa yang begini? Loh, inilah pentingnya kita mencari Ada juga namanya rukuk, ada juga namanya sujud, ada juga namanya i'tidal. Beda orang yang sholat rukuk, sami Allahu liman hamidah langsung Allahu Akbar sujud. Dia sholat tata itremah batal. Kenapa? Karena syaratnya i'tidal harus ada tumakni. Itulah pentingnya orang yang punya ilmu. Orang kalau ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, ibadahnya dikhawatirkan salah. Contoh lagi terakhir, sujud. Orang kalau sujud Pak, di dalam madhab Asy-Syafi'i itu ada sab'at a'dha. Ada 7 yang harus ditempelkan. Harus ada 7 anggota badan yang ditempelkan pada waktu sujud. Termasuk yang ditempelkan, mohon maaf, saya mau bicara bahasa Maduranya tidak paham. Jadi saya bahasa Indonesia, saya angkat sedikit ya. Ini telapak jari-jari kaki itu di dalam madhab Syafi'i ini harus ditempelkan Pak, harus begini kalau sujud. Kudu ditempelkan begini. Loh, ada orang yang sujud kadang-kadang sikilnya diangkat begini. Nih, saudara ya. Sholat benar, banyak sholat, tapi angkat kakinya, diangkat begini. Itu menurut madhab Syafi'i tidak sah. Ada yang mengatakan sah, hanya sekedar menaruh jabhah. Tapi secara jumhur ulama ini sholatmu khilaf parah. Ini sholatnya kamu tidak sempurna. Maka itu pentingnya kita belajar ilmu. Ini namanya orang suka sholat, orang yang benar. Tapi karena tidak pintar, dikhawatirkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, musim bulan Ramadan. Banyak orang yang sholatnya model koyok kilat Ramadan. Bulan Ramadan, syahrul qiyam, bulan untuk kita berdiri menghadap kepada Allah. Sampean tahu artinya sholat? As-sholah muqabalatul abdi bi rabbihi. Sholat itu adalah menghadapnya seorang hamba kepada Allah.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Dengan ini aku hadapkan wajahku kepada wajahmu ya Allah. Sholat itu sampeyan lagi ngedep kepada Allah. Terus bener dah. Apakah betul ngedep kepada Allah, menghadap kepada Allah cepat? Ngedep sama Allah, menghadap kepada wakbar. Untung pangeran panjenengan Allah Pak, tepak kula Pak. Kayak ya. Ngedep kok dadakno cepet-cepet. Beda mah beda orang ngonceng kiai misalnya. Anu beda kiai, engki perlu napa? Anu perlu ngonceng acara imtihan engki. Dentek sekejap iki. Pas beda kiai nak keluar. Anu kiai Rabu. Engki masuk sampean ketemu Bik Kiai. Assalamualaikum ya Yai, kula ngunjung panjenengan acara imtihan. Ampun Kiai, assalamualaikum. Put. Jangan Kiai. Datang tak datang. Tak kira datang, Pak. Apa? Cia sing ngunjung orang gila ya. Dimare ngunjung Kiai, langsung cepet-cepetan. Assalamualaikum Kiai. Aduh. Kiai nak kita jawab. Apa dia orang itu ya? Pola salah ngakan. Hadirin rahimakumullah. Itu menghadap kepada manusia. Bagaimana menghadap kepada Allah kok cepet-cepetan? Ini namanya tidak tepat ini para hadirin. Oleh karena itu biar tidak panjang lebar, intinya pondok-pondok pesantren, madrasah diniyah adalah tempat untuk mencetak anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang pinter di dalam ilmu dan benar di dalam menerapkan ilmu. Itu harus menjadi program utama kita para hadirin. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ilmu itu yang dicari adalah barokahnya. Orang cari ilmu bukan cuma karena banyak-banyakan ilmu, tidak, tapi yang dicari itu adalah barokahnya. Sehingga dikatakan habbah idza barakal maula tulaggi hubub. Sedikit tapi kalau mendapatkan berkah maka akan menjadi banyak para hadirin. Ibaratnya padi. Orang kalau namen padi, bibitnya itu sedikit, nanti satu padi tumbuh akan menjadi banyak, barokah. Ilmu juga begitu. Ilmu itu Anda masuk pondok, diajarkan oleh guru-guru kamu, ilmu nggak terlalu banyak, tapi kalau kamu mendapatkan barokah, keluarnya kamu akan menjadi manfaat para hadirin, para adik-adikku semuanya. Maka yang ingin saya sampaikan, bagaimana agar ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Guru saya pernah menasihati saya, kalau kamu ingin ilmu kamu manfaat, perhatikan di dalam 3 hal. Yang pertama, ta'zimul masyayikh. Bagaimana kamu bisa menghormati guru-gurumu, hayyan kana au mayyita. Bagaimana kalian bisa menghormati gurumu hidup atau mati? Hidupnya kamu hormati, wafatnya kamu hormati. Selama gurumu ada di dalam hatimu, maka ilmu itu akan menjadi barokah. Ingat, menghormati guru, waman nintasaba ilaih, dan semua yang bersambung kepada gurumu. Apapun yang bersambung kepada guru kita, hormati. Dan masih diterapkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Mohon maaf, yang bukan ahli sunnah wal jamaah, mohon maaf ya sekali lagi, sudah hilang bagaimana menghormati guru. Di pondok-pondok salaf seperti ini, sampai lihat Masya Allah bagaimana caranya santri ngedep kepada guru. Itu bukan keterlaluan itu. Kalau ada orang yang mencaci, ada orang-orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah itu nggak seneng dengan corone sampean ini, ono nggak seneng. Wah apa aja, guru apa aja, mon guru na jolon santri na suruh nunduk api. Loh, itu caranya kita mengajari santri kita untuk bisa menghormati guru. Hormati gurumu, hormati gurumu. Yang kedua, nek buru dateng nih cenah dana. Delok sombong meja. Ah, tak apa-apa. Biasanya mau dateng meja aing dateng. Lah kan tak percaya pian aing dateng.
ada ya teh datang, tahu datang, petis datang kape wah. Minta air. Hadirin rahimakumullah, saya lanjutkan ya. Ilmu itu kalau ingin manfaat ada 3. Yang pertama, hormati gurumu, hayyan kana au mayyita, hidup atau mati, wajib kita hormati. Yang kedua, ta'zimul ilm, bagaimana kita menghormati ilmu. Ilmu itu wajib kita hormati, Pak. Ilmunya wajib. Ya Allah, kadang-kadang ada santri kitab, bawa kitab, maaf ditekek nang jeruri kelek ngene, Pak. Dadi apa kakeknya? Terus dadi pinter dari cara jalan sini mah. Mau naik sepeda motor, kitab ditaruh di bawahnya tempat duduknya sepeda motor, dilunggui ngene. Kepingin dadi pinter, pinter dari apa caranya? Bagaimana caranya pinter? Hormati ilmu. Hormati Yang nomor 3, biar tidak panjang-panjang. Hormati ta'zimul makan, tempat di mana kamu belajar. Hormati tempat di mana kamu belajar. Mohon maaf ya, walaupun tempatnya koyok ngene iki lho, plafon ndak ono, ndak ada plafonnya. Ini termasuk bangunan model baru ini ya, Pak Enggi. Bangunan model baru, atap tanpa plafon, Pak Enggi. Oh, masya Allah. Loh, walaupun plafon tidak ada, tapi tetap kita wajib untuk menghormati. Kenapa? Karena Anda dipilih oleh Allah, di tempat itu Anda belajar ilmunya Allah. Hormati tempat itu. Dan selanjutnya ada lagi yang perlu nanti saya sampaikan sedikit sekarang aja, tidak usah nanti kok lali, nanti lupa. Di depan itu saya lihat tadi ada, termasuk mimbab ta'zimul makan, termasuk ini adalah tempat bagaimana kita harus meramaikan, membaguskan, mengatur seindah mungkin tempat yang di situ diajarkan ilmunya Allah. Saya lihat tadi masjidnya, masya Allah, bagus ya, bagus masjidnya, cuma belum jadi, nggak tahu kenapa, mungkin nggak duit mungkin. Lihat ini, ya Allah, loh, memang kalau semuanya dipasrahkan kepada pihak pondok, Pak, simpatisan pondok tidak ikut, ya soro, Pak. Nabi Muhammad itu punya Sayyidina Abu Bakar, punya Sayyidina Umar, punya sahabat-sahabat yang membackup Rasulullah. Lah kalau gurunya sampean disuruh mikir bagaimana majukan pondok, bagaimana ngajar santri, bagaimana ngatur kurikulum, bagaimana nyari semen, bagaimana bayar tukang, bagaimana ngatur plafon. Loh, innalillahi wa inna ilaihi sampeyan nyiksa ke gurunya sampean. Nah, apalagi sekarang almarhum al-maghfurlah Kiai Haj, siapa namanya? Kiai Ahmad Waris yang sudah meninggalkan kita. Ayo, itu salah satu peninggalan beliau, kita dukung, semoga masjid itu segera terwujud dengan sempurna, amin Allahumma. Siap dukung atau tidak? Siap dukung atau tidak? Ya wis, amin Allahumma. Siap toh, Pak. Kerdus beda apa sabung? Kerdus kosong beda, Pak. Ayo kelilingno kerdus kosong, cok, siap, tapi tak keluar. Ya kecuali kalau diambil sendiri, Pak. Yojo, ini uangnya kita sumbangkan untuk masjid yang penuh barokah, amin Allahumma. Semoga insya Allah jadi amal sodakoh yang bisa menyelamatkan dari api neraka, amin Allahumma. Allahumma amin. Siapkan kerdusnya. Ini mulai Saibul kerdus mulai teko atas, jodoh kan isor, mulai dari atas. Saya ngomong ndak sodako kan yang rugi, Pak. Sampean tok nanti yang dapat ganjaran, saya juga kepingin dapat ganjaran walaupun tidak banyak.
ya saono ya tak pikir kerdus. Jadi sambil nunggu kerdus mana sahibul kardus? Ndih. Ini Pak. Pun nyariin wis nyari si raja, nyari sing kene wae. Beda 1000 cariin bola-bola beda 500. 500 beda cariin bola-bola beda 100. 100 bola beda sih paling gede boleh. Ya. Kelilingkan yang ingat bersedekah silakan sambil kita baca sholawat. Ya Hannan ya Mannan ya Qadim al-ihsan bahru judik malyad jud lana bil ghufran ya Hannan ya Mannan mal ihsan bahru judik malyad جد لنا جد لهذا الإنسان عبد سوء خسيان من ذنوب وحلان خائف إنك غضبان يا حنان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان بالغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان يا حنان. Adar moga sinuruk sedekah dikasih ganjaran oleh Allah, dilipat gandakan rezekinya, dikasih barokah rumah tangganya. Bahru jud nikmal yad jud lana jud li hadzal insan abdu zu'in khasyad min dunubi wahlan khaif innak ghadban ya Hannan ديم الإحسان بحر جود لنا بالغفران لا تخيب راجي تحت بابك لاجيك لم يزال في الداجي قائلا يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جود لنا بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الخدمي سيدات النسوان يا حنان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جود لنا. Ampun. Hadirin rahimakumullah, semoga yang ikut berpartisipasi Allah tambahkan rezekinya, Allah lipat gandakan semua keberkahannya, Allah terima segala hajatnya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, karena tidak terasa ceramah saya sudah hampir 5 jam. Lah, pancen orang ceramah go internasional ya masih tak kerasa Pak. Para 5 jam bonane kah. Hadirin rahimakumullah, itulah cara bagaimana kita mendapatkan barokahnya ilmu. Hormati gurumu, hormati ilmumu, dan yang ketiga hargai tempat di mana kamu belajar ilmu. Ini 3. Sebagai penutup daripada tausiah saya ini, saya akan bawakan satu cerita film India. Tak anu terus Pak, deki melolo cerita kitab melolo. Saya bawakan sebagai penutup cerita India Pak. Jadi
Ceritanya ada seorang ibu, "Loh Beb, ini kah pengajian Beb, bener ceritain dia, tenang aja." Ada seorang ibu punya anak dua kembar. Punya anak dua kembar, masih bayi. Subhanallah, tapi ceritanya saya convert Pak. Ceritanya saya perkecil. Berancung Pak, itu ceritanya 37 episode itu. Ya diceritakno kabeh sak bajai-bajainya diceritakan, taksi diceritakan, ya ndak buyar-buyar. Jadi di convert. Ada seorang ibu punya anak kembar dua. Lalu rumahnya terbakar. Entah karena apa, intinya rumahnya terbakar. Pada waktu terbakar ibu ini kaget. Wah, rumah saya kebakar. Bingung ibu ini. Namanya ibu, yang dicari adalah anak. Anaknya diambil satu kanan, diambil satu kiri, dibawa berlari keluar. Sudah nggak mikir rumahnya mau terbakar, uangnya mau habis, nggak urusan. Yang penting anak saya selamat. Diambil dengan tangan kanannya, diambil dengan tangan kirinya, dibawa berlari sama ibunya, dibawa keluar rumah. Subhanallah, api tambah besar. Lama kemudian ibu ini lihat begini, yang satu anak, yang satu guling. Salah ibunya karena orang bingung kan Pak. Orang bingung itu tak temu pun. Orang mau bingung ya cek ngomong pun tak nyambung kadang-kadang. Pokoknya syukur, wah ngomong dok, bingung orang bingung di rumah. Pun, yang satu anak, yang satu bantal atau guling. Akhirnya bingung ibu ini, ya Allah, anak saya di dalam, satu ketinggalan, gulingnya ditaruh, anaknya yang bayi satu ditaruh, ibunya berlari mau masuk ke dalam rumah. Begitu mau masuk ke dalam rumah, dipegang oleh orang kampung. Bu, ya Bu, sampean jangan masuk ke rumah. Kenapa? Apinya tambah besar. Ibu ini lalu berkata, maaf, saya harus masuk walaupun apinya besar. Kenapa Bu? Anak saya di dalam. Maka orang-orang mengatakan, maaf Bu, kalau Anda tetap masuk, Anda dan anak Anda habis termakan oleh api. Nah, terus saya harus bagaimana? Pasrahkan anakmu yang di dalam kepada Allah. Sudah, wis hilang wis. Nangis ibunya, lalu dipasrahkan, nak, saya pasrahkan kamu sama Allah. Anak ini yang dibawa ibu cuma satu. Lalu anaknya disekolahkan, diajari ngaji, sampai anak ini tadi ceritanya belajar, langsung 30 tahun kemudian. Cerita India kan ngono Pak. Langsung 30 tahun kemudian. 30 tahun kemudian anaknya ini bekerja di kantor polisi bagian administrasi. Bagian tulis-tulis, bener bagian tilang, bagian nulis. Subhanallah, suatu hari kantor polisi ini banyak laporan. Yang ini katanya kena maling, yang ini sepedanya diambil pencuri, banyak kriminal-kriminal yang meningkat. Akhirnya Pak Inspektur, saya mana inspektur Pak di India ada Ladu Sing, oh bener Inspektur Ladu Sing, tahu Inspektur Ladu Sing, bisa itu ngasih serah Jalaram, Jalaram Bik Ladu Sing. Lah terus akhirnya engkibon norok sampean pergi Inspektur Ladu Sing misalnya itu. Subhanallah, ini kepala kepolisian Inspektur Ladu Sing ini mendapatkan informasi, Pak, ini banyak kriminal, ini kejahatan, sepeda hilang, mobil hilang, rampok bertambah. Maka Pak Inspektur menginformasikan kepada anggota kepolisian, Jalaram memang gini, kumpulkan anggotamu Jalaram. Dikumpulkan anggotanya. Lalu Pak Inspektur mengatakan, Jalaram, ini sekarang banyak maling mulai di mana-mana. Kita panggil korban-korbannya. Korban-korban pencurian suruh datang ke kantor polisi. Saya mau tahu bagaimana kabarnya. Akhirnya diumumkan kepada masyarakat, yang pernah kehilangan sepeda motor, yang pernah kehilangan uang, besok kumpul di kantor polisi. Banyak yang datang. Dilihat ini semua korban-korban. Iya Pak. Baik,
saya mau tanya, Anda ingat nggak wajahnya pencuri itu? Ingat Pak, karena ngerampoknya siang. Hebat berarti ini. Dibukakan layar, dikasih gambar foto-foto pencuri, orang-orang narapidana yang sudah lepas. Coba ini lihat, bukan Pak, pindah lagi, ini bukan Pak, ini bukan Pak, sampai berbanyak album bukan katanya. Ya terus sopo iki malinge ini? Ini berarti ada penjahat baru ini. Subhanallah, yang bagian administrasi keluar dari kantor. Begitu keluar dari kantor, orang-orang yang hadir ini tadi, korban-korban langsung nunjuk, itu Pak malingnya Pak, itu Pak malingnya Pak. Kaget ini orang ini, weh enak ae. Macam apa kaget? Ampian maling ah? Loh, dari Dimas yang kok jadi maling. Saya ini pegawai kantor polisi. Bukan Pak, ya itu malingnya. Oh bingung Pak Inspektur. Ya sudah, pulang masyarakat pulang. Akhirnya mikir-mikir sama si orang administrasi, loh kok bisa kamu yang dituduh ya? Satu orang ditanya, kamu pencurian kapan? Kemarin. Jam berapa? Jam 10 pagi. Coba lihat buku daftar. Lah kan kemarin jam 10 pagi saya ada di kantor polisi Pak. Saya kan rapat sama Bapak kemarin. Iya. Oh berarti bukan kamu ini. Coba cari ini. Ini pasti ada orang yang mirip dengan kamu. Dicari. Subhanallah, dipegang malingnya, ketemu Pak, dibawa ke kantor polisi, disamakan sama orang yang di administrasi tadi ini, disamakan. Wow, kembar ternyata ini. Loh ini saudara kamu dah? Orang yang di kantor polisi ngomong, enggak, saya enggak punya saudara. Ini keluarga kamu? Enggak. Loh kok bisa kembar? Enggak tahu. Ibu kamu masih ada? Ada Pak, sudah tua. Bisa enggak diajak ke kantor polisi sini? Bisa. Akhirnya dijemput ibunya, dibawa ke kantor polisi. Namanya ibu Pak, kenal sama anaknya. Dilihat, ya Allah ini anak saya. Loh Bu, anak dari mana? Ibunya cerita, nak dulu rumah kebakaran, ibu ambil kamu satu, yang ini satu, ternyata keliru, yang satunya guling. Loh kamu kok masih hidup? Akhirnya dicari ceritanya. Ternyata dulu waktu mulai ada api, ibunya keluar bawa anak, maling masuk, rumahnya dirampok, dilihat ada anak bayi, diambil sekali sama malingnya ini tadi. Hadirin, ceritanya panjang, tapi saya potong sampai di sini saja, ambil hikmah. Ini anak dua ini, yang kerja di kantor polisi dan yang jadi maling, mohon maaf, keluar dari satu perut ibu, satu saudara, satu darah. Kalau dites darahnya sama, keluar dari satu ibu satu bapak, tapi karena beda pendidikan, yang satu jadi orang baik, yang satu jadi orang jahat. Maka itu penting sekali. Kalau Anda ingin punya anak yang baik, wajib untuk dididik menjadi orang yang baik. Ajari ilmu agama, dekatkan dengan ulama, dekatkan dengan para habaib, dekatkan dengan para kiai. Nular anak Anda akan menjadi anak yang baik. Tapi kalau anak Anda kumpul dengan orang yang tidak baik, berteman dengan orang yang mabuk, berteman dengan orang yang zina, berteman dengan orang-orang yang berbuat kejahatan, sebaik apapun anak Anda, sebentar lagi anak Anda akan jadi seperti mereka. Sebagai contoh, ada buah tomat yang bagus, yang satunya lagi buah tomat yang busuk. Tomat yang bagus didekatkan dengan tomat yang busuk. Pertanyaannya, yang bagus jadi busuk, apa yang busuk menjadi bagus? Maka jawabnya, yang bagus akan katut jadi busuk. Oleh karena itu, cari teman yang baik, dan teman yang baik bisa Anda dapatkan di pondok-pondok pesantren dan di madrasah diniyah. Semoga insyaallah taala kita semuanya ditakdir oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, yang bisa dibanggakan dunia sampai akhirat. Dan semoga orang tua kita semuanya yang hidup Allah berikan panjang umur,
Orang tua kita yang meninggal Allah maafkan salah dan dosanya, Allah tempatkan di dalam surganya. Dan para guru-guru kita Allah ampuni segala kesalahan dan khilafnya, Allah terangkan kuburannya birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, terima hajat kami ya Allah. Ya Allah, maafkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni segala khilaf kami ya Allah. Ya Allah, sembuhkan semua penyakit kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami panjang umur yang barakah ya Allah. Ya Allah, kami ingin anak-anak kami menjadi anak yang saleh salihah. Ya Allah, kami titipkan anak kami kepadamu ya Allah. Jaga akidahnya ya Allah, tetapkan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ya Allah. Jaga anak kami dari narkoba, jaga anak kami dari perzinaan, jaga anak kami dari kemaksiatan. Wallah ya Allah, malu ya Allah kalau anak kami terjerumus di dalam dosa ya Allah. Malunya kami sebagai orang tua ya Allah. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin wa ya dzal quwwatil matin, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Da'aunaka kama amartana fastajib kama wa'adtana. Ya Allah, Engkau memerintahkan kami untuk berdoa. Malam ini kami angkat tangan kepadamu ya Allah, untuk kami panjatkan doa ya Allah. Jangan turunkan tangan kami kecuali hajat telah Engkau terima ya Allah, dosa telah Engkau maafkan ya Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, sembuhkan penyakit kami ya Rabb. Jauhkan negara Indonesia kami dari balak dan musibah. Jauhkan dari segala macam yang membenturkan kami dengan urusan agama. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, permohonan yang terakhir, berikan kami panjang umur yang barokah. Ingin melihat anak cucu kami sukses dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang hidup berikan kesehatan zahiran wa batinah. Jadikan kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Orang tua kami yang sudah meninggal, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, semua pahala kami sampaikan kepada orang tua kami ya Allah. Biar orang tua kami bangga di alam kuburnya, kami punya anak seperti kami ya Allah. Ya Allah, jika ada kejelekan kami ya Allah, jangan Engkau sampaikan kepada orang tua kami di alam kuburnya. Ya Karim, ya Sattar, usturna ya Allah, ya Khafiyal Lutuf, ultuf bina ya Allah. Ya Allah, jika ajal datang menjemput kami, jika kematian datang untuk kami, tentunya kami tidak akan bisa berlari kemana-mana. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jika datang kematian, gak manfaat lagi harta kami ya Allah, gak manfaat lagi segala-galanya untuk kami ya Allah. Yang manfaat adalah hati tatkala kita berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika datang kematian untuk kami ya Allah, akhiri umur kami husnul khatimah indal maut, husnul khatimah indal maut. Orang tua kami husnul khatimah, keluarga kami husnul khatimah, istri kami husnul khatimah, anak-anak kami husnul khatimah, umatnya Nabi Muhammad husnul khatimah indal maut. Ya akramal akramin, wajma'na ma'an Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan mata kami memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan tangan kami untuk menjabat tangan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya akramal akrabin, bersihkan hati kami dari segala dosa. Ya Allah, hilangkan hati kami dari segala musuh, benci, iri, dengki. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, sehingga hati ini bisa menerima nikmatnya salat. Allahumma barik lana fima bagi min syahri Sya'ban.
Ya Allah berkahi kami di sisa-sisa hari bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami bulan Ramadan. Wa jannibna minal azam wa inna ala siyam wal qiyam. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk meninggalkan dosa. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk membabar diri salat tarawih, dan berikan kami kekuatan ya Allah untuk menghatamkan Al-Quran birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al akhira kalamina, ya Allah jadikan akhir ucapan kami tatkala ajal datang, qaula la ilaha illallah. Mari kita baca semuanya. Saya tuntun dulu lalu Anda yang baca. Yang khusyuk ingat Allah sambil ingat dosa, minta maaf kepada Allah. Didengarkan lalu nanti diikuti. La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mandar moga napa sing dadi hajat panjenengan sedaya etrema sareng Allah taala kini kasih bisa kaula aturaken ke panjenengan. Salah lo betul-betul kaula nyoon pangapura sejarah ajengan ke panjenengan. Acara dilanjutkan sampai selesai insyaallah, tidak hujan, kasih berkah sama Allah taala. Ala hadini ya qutin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Syaitan rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Hadirin, ini yang sebelum saya turun mau tanya ibu-ibu yang hadir, khusus ibu-ibu yang hadir malam ini, ada yang hamil atau tidak ngandung? Oh, benenak kanak ya bu, boleh tanya si ibu-ibu ada yang hamil atau tidak? Hah? Coba saya ngangkat tangan, wong biro satu hiji tok ya, mak satu. Waduh orang laki angkat tangan, kakek aja tabuk raja beneng kebanyakan ngakan, beneng ngandung. Satu aja bu ya, oh itu dua. Bisa loro dok ya, dua dok ya. Itu sama itu dua, oh ya ya dua dok bu. Hah? Siapa bu? Tiga. Itu satu, dua, tiga, empat. Oh, aku jauh banyu ininya empat. Ya, panitia minta air apa? Aku empat. Khusus dikasihkan yang hamil, semoga ibunya selamat, anaknya selamat. Oh, makin banyak larengan dung bro terus ayo. Kalau ditanyain sobung. Allah. Empat pak, empat. Allah. Agak cepat panitia biar acara bisa dilanjutkan. Dibuka buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pangapura Pak Lurah, Pak Inggi, jika mohon sampean
boron ki tapi menano. Nah, ini khusus untuk Pak Inggi. Ini untuk yang ibu-ibu hamil. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ibu aja. Ayo cepetan. Biar acaranya bisa berjalan untuk yang lainnya. Muhammad Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Tutup Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.